Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Untuk teman-teman semua, malam hari ini kita live GBI Cipayung Raya. Saya rindu menceritakan apa yang saya alami hari-hari ini. Saya rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, mukjizat terjadi dalam hidup saya, bagi GBI Cipayung Raya, bagi keluarga besar. Puji nama Tuhan. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam kesaksian, saya rindu kita angkat satu pujian ya. Oke. Saya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saya bersyukur kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Menepati janji-janji-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami beri puji, kami beri hormat, kami beri pujian bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna buat setiap kami Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan, kami boleh live di Instagram malam hari ini GBI Cipayung Raya Tuhan. Kami rindu Tuhan, hamba-Mu rindu menceritakan kebaikan Tuhan selama dalam masa pandemik ini ya Tuhan. Terima kasih biar Engkau mengurapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar setiap kami yang bergabung Tuhan, berkati semua yang bergabung malam hari ini, yang join hari ini Tuhan, yang menyaksikan video ini Tuhan, yang menonton video ini Tuhan. Kami berdoa mereka Tuhan diberkati Tuhan, mereka boleh Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka boleh mengalami pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan
aplikasi ini Tuhan, semua sinyal jaringan semua aman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Bapak Ken, Ibu Lasmiati, Bu Ria, Inang, Ibu Gembala, Shalom. Terima kasih sudah join malam hari ini. Haleluya, Shalom, Devita. Oke, Shalom Amang, sehat semua, haleluya. Oke, puji nama Tuhan, terima kasih responnya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Shalom Bu Nurmawati. Oke, saya rindu membagikan apa yang terjadi dalam hidup saya. Betul, saya adalah pasien COVID. Saya terpapar dan saya dinyatakan positif. Lalu saya diisolasi di Wisma Atlet, karantina di Wisma Atlet selama 28 hari. Saya mau ceritakan apa yang terjadi pada saat dan kenapa saya bisa terpapar secara singkat. Jadi pada tanggal 11 Maret hari itu saya diharuskan bekerja di luar kantor. Jadi saya harus ketemu orang ke satu tempat demi ke tempat lain. Hari itu, hari Rabu, saya ketemu dan saya kontak dengan WNI yang baru pulang dari Malaysia. Seharusnya secara sadar dia harusnya isolasi mandiri. Setelah pulang dari luar negeri dia harusnya isolasi mandiri 14 hari. Tetapi yang dia lakukan tidak, dia malah jalan-jalan. Tapi saya mengucap syukur, kita kontak, kita ketemu, saya kontak dengan orang itu. Oke, itu hari Rabu tanggal 11. Tanggal 12-nya itu hari kedua semenjak saya terpapar. Lalu hari itu badan udah mulai nggak enak. Lalu bersin-bersin. Hari kedua saya saat itu hadir di pertemuan MTH Square prayer meeting. Saudara-saudara, badan sudah greges, sudah bersin-bersin, tapi saya menghadiri itu karena saya kira ini flu biasa. Oke. Waktu dalam acara itu saya tetap pakai masker, tetapi setelah pertemuan saya cipika-cipiki, saya buka masker, saya salam semua orang, bahkan gembala saya cipika-cipiki, luar biasa ya. Halo Ida. Lalu itu 11-12. Tanggal 13 Maret saya masih ibadah, masih bekerja seperti biasa. Badan udah mulai nggak enak. Hari Sabtu badan saya udah mulai nggak enak. Saya 37,5 suhunya. Di situ badan udah mulai nggak enak. Hari Minggu badan sudah nggak enak, sudah mulai demam. Suhunya 38 temperaturnya. Lalu tenggorokan saya sudah mulai kering. Hari itu, hari Minggu, tanggal 15, saya memutuskan untuk tidak ibadah di gereja GBI Cipayung. Karena saya ngerasa, mungkin ini flu biasa, tapi karena lagi pandemik ini, saya lebih baik tidak usah hadir di gereja. Buat saya itu adalah keputusan yang paling tepat. Karena Tuhan menuntun, gitu ya. Itu hari Minggu, badan suhu sudah 38, lalu hari Seninnya, masih 38, saya sudah mulai tidak bekerja saat itu. Saya sudah mulai memutuskan untuk isolasi. Lalu hari Senin itu saya ke rumah sakit, saya periksa, cek toraks. Ternyata di situ adalah diagnosanya saya radang tenggorokan. Sudah, saya pulang merawat jalan. 2 hari kemudian karena panas tidak turun-turun, naik turun, saya berobat lagi ke rumah sakit, dinyatakan diagnosanya adalah saya kena tipes 2 tipe. Setelah itu saya pulang ke rumah mama saya.
Jadi saya dirawat mama saya tinggal di rumah mama saya tidur satu kamar sama mama saya karena papa saya sudah almarhum. Saya satu tempat tidur dong sama mama saya. 5 hari panasnya nggak membaik, panas turun naik 37, 38. Saya bilang ini kayaknya nggak bener. Pada hari ke-14 semenjak saya terpapar, saya badan makin sakit. Persendian ini saya kayak kayak rontok gitu ya, badan tuh persendian sakit semuanya. Lalu batuk kering mulai sering, nafas saya udah mulai sesak, udah mulai sakit. Lalu saya diare saat itu. Saat itu saya memutuskan kayaknya ini benar COVID. Lalu saya sama suami saya ke rumah sakit. Di rumah sakit Persahabatan saya ditolak. Karena hari itu juga ya, ke rumah sakit Persahabatan ditolak karena screening hari itu libur. Yang kedua, saya ke rumah sakit Pertamina ditolak karena dia lagi renovasi, kemungkinan untuk masuk rumah sakit rujukan. Saya ditolak dengan keadaan napas berat saya ditolak. Saya langsung ke Wisma Atlet ditolak karena harus terima surat rujukan. Lalu akhirnya saya ke Sulianti Saroso. Setelah ke Sulianti Saroso saya di screening. Oke, sudah di screening, saya pulang, besok pagi harus datang lagi. Setelah itu hari besoknya jam 5 pagi, jam 6 saya sudah nyampe di rumah sakit Sulianti Saroso. Saya harus medical check up. Saat medical check up saya ditolak lagi. Jadi sudah 4 tempat menolak saya, saudara. Medical check up menolak karena diagnosa toraks saya sudah mengarah ke COVID. Jadi saya diarahkan ke IGD. Tahu saudara, di IGD di dalam itu penuh. Status PDP mereka sudah pakai ventilator dan pakai oksigen. Saat itu keadaannya sungguh mengerikan. Saya nggak boleh disuruh masuk ke IGD. Saya harus tunggu di ruang tunggu IGD di depan, panas-panas, dan itu saya tiduran di situ karena saya nggak kuat. Saya lemes karena diare nggak berhenti. Di situ saya suruh CT scan. Pada saat CT scan ketahuanlah bahwa diagnosanya adalah pneumonia basal, yaitu infeksi paru, flek paru. Jadi virusnya sudah nyampe di paru itu yang mengakibatkan saya susah napas. Dan itu sangat sangat mencemaskan, mengkhawatirkan. Saat itu penuh dengan ketakutan. Lalu saat itu juga harus dirujuk ke Wisma Atlet. Dari Wisma Atlet saya langsung dari Rumah Sakit Sulianti Saroso saya langsung ke Wisma Atlet. Nah, disinilah perjuangan saya karena saya bergumul sama suami saya. Suami saya, keluarga saya sudah memutuskan untuk gak usah dirawat di Wisma Atlet. Kalaupun positif, mending keluarga aja yang ngurus. Di situ saya cuma diam, saya bilang, Tuhan, saya cuma mau turut apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, saya bilang gitu. Dengan nafas yang udah berat banget, dengan ketakutan, kecemasan, kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi saya bilang, ayo kita ke Wisma Atlet. Status saya pada saat itu adalah PDP dengan status PDP gejala ringan ke sedang gitu. Jadi saya langsung ke Wisma Atlet dengan bawa surat rujukan. Setelah sampai di sana, Bapak Ibu, saya ditolak. Jadi ada 5 tempat saya ditolak. Bapak Ibu, saya kasih tahu satu hal gini. Kenapa pada saat itu tanggal 27. Kenapa saat itu pasien banyak yang meninggal ya? Karena rumah sakit nggak ada yang siap menghadapi si COVID ini. Kebanyakan dari mereka status PDP itu sudah dengan gejala yang berat. Tapi puji Tuhan, saya beberapa teman-teman masih PDP tapi masih bisa berjalan seperti itu. Tapi puji Tuhan. Lalu setelah saya di Wisma Atlet, saya ditolak karena saat itu IGD-nya Wisma Atlet penuh. Dan itu headache.
Di dalam penuh orang, penuh pasien, terus ada beberapa mobil udah ngantri di situ, itu juga ditahan. Karena nggak disuruh masuk karena di Wisma Atlet ini di IGD-nya sudah crowded banget. Orang TNI dan Polri-nya sudah bilang nggak bisa masuk, Bapak Ibu harus pulang, besok balik lagi. Dengan keadaan cemas ya, saya juga bergumul karena suami maunya saya dirawat di rumah, bukan di Wisma Atlet. Saya akhirnya pulang, saya sama suami, saya pulang ke rumah. Di situ kita nangis berdua, kita bilang, Tuhan, saya nggak tahu harus berbuat apa. Karena kalau saya dirawat di rumah, nafas saya udah berat. Kalau dirawat di rumah, sewaktu-waktu saya bisa kolaps. Kalau kolaps, pertolongan pertamanya apa? Nggak ada, gitu. Tapi kalau di rumah sakit juga, waktu saya kolaps, setidaknya mereka punya alat bantu, pertama oksigen atau setidaknya ventilator. Nah, di situ orang tua saya bilang enggak. Sekalipun kamu positif, kamu dirawat di rumah. Saya bilang, saya nggak mau berdebat. Saya bilang, saya doa. Saya bilang, ayo kita telepon gembala kita. Kita minta advice dari mereka. Kita minta nasihat sama mereka. Malam hari itu jam 9 malam saya telepon Mami. Saya telepon Inang. Saya tanya, Inang, apa yang harus kami lakukan? Ini harus bertindak cepat karena nafas saya udah berat, saya udah lemes karena diare. Saya sewaktu-waktu saya bisa kolaps, saya nggak bisa. Terus saya telepon Inang. Terus jawaban Inang terus Mami tuh sungguh sungguh menenangkan hati gitu loh. Dengan suaranya yang datar, ya. Mami tuh bilang gini. Saya ceritakan ke Mami, gimana Inang, saya apa yang harus saya perbuat? Terus Mami jawab, ya nggak apa-apa, tenang aja. Mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan sama pasien. Sudah, kalian dirawat aja di Wisma Atlet. Saya bilang di situ, Tuhan terima kasih. Jawabannya sangat melegakan hati saya, hati suami saya. Saat itu saya bilang ke suami dan ke keluarga, no, saya harus berangkat ke Wisma Atlet, apapun yang terjadi. Saya mau dirawat di situ. Mereka sudah tahu, mereka punya obat-obatan yang tepat, saya bilang. Akhirnya, Bu Gembala doakan kami, Pak Gembala doakan kami dikasih kekuatan yang baru. Saya bilang terima kasih. Kami doa, terus besok paginya kami berangkat ke Wisma. Jam 8 pagi kami sudah sampai di Wisma Atlet. Dan puji Tuhan, pertolongan Tuhan, pasiennya baru 2 orang, baru ibu, terus baru saya. Saya bersyukur saya datang pagi hari itu, bukan kemarinnya. Karena kalau kemarinnya saya datang, udah pasti itu penuh, saya tidak tertangani dengan baik. Tapi pagi hari itu, saya taat sama suara Tuhan. Untuk saya datang pagi hari, ditangani dengan baik. Saya dicek saturasi oksigen, saya dicek semuanya, ternyata betul ini kasusnya sudah PDP mengarah ke COVID. Di situ cemas ya, sangat cemas, ketakutan. Secara manusia saya takut. Kira saya dirawat di sana. Puji Tuhan, selama di Wisma Atlet semua baik. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya drop secara mental ya. Secara manusia saya takut, saya cemas. Berita-berita yang ada tuh membuat ketakutan. Terus karena badan saya sakit semua, mau doa juga napas saya sesak, mau berbahasa roh juga nggak bisa karena saya mau nyanyi juga nggak bisa karena batuk terus. Kalau udah batuk kering dan mau muntah, benar-benar saya mengalami sesuatu yang secara manusia Tuhan saya nggak sanggup kayak gini. Gitu. Itu hari pertama, kedua, ketiga. Berita-berita pendeta ini meninggal, pendeta itu meninggal. Saya bilang, Tuhan saya takut. Tapi jangan ambil saya dalam ketakutan Tuhan. Saya bilang, kalau emang Tuhan mau panggil saya, jangan dalam ketakutan. Saya mau dalam damai sejahtera. Saya bilang gitu. Saya doa terus karena mental dan badan saya makin gak enak. Saya doa terus. Tapi pada akhirnya di hari berikut, hari keempat, saya bilang, Tuhan mau sampai kapan saya nangis? No, saya terus baca di Mazmur. Saya nggak bisa doa, saya nggak bisa. Kalaupun saya tutup mata, saya nangis. Saya nggak bisa tahan, saya nggak boleh nangis karena waktu saya nangis, hidung saya jadi pilek. Kalau saya pilek,
otomatis saya jadi mampet. Terus kalau mampet susah lagi napasnya. No, saya bilang, saya nggak bisa doa, saya nggak bisa bahasa roh, saya nggak bisa nyanyi. Tuhan, itu benar-benar saat yang menyakitkan. Tapi saya bilang, tapi disitulah saya ingat bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Cuma itu kekuatan saya cuma baca Alkitab di Mazmur terus. Nah, di hari keempat, 5 saya sudah mulai agak baikan. Hari ke-6 saya sudah mulai jauh lebih baik. Nah, di hari ke-7 saya di rapid. Jadi rapid 1 saya hasilnya negatif. Lalu rapid kedua, hari pertama rapid hasilnya negatif. Saya senang, puji Tuhan. Hari ke-7 selama saya di Wisma, saya rapid ternyata hasilnya positif. IgG dan IgM saya sudah reaktif. Situ. Jadi di situ saya sedih. Memang saat itu virusnya memang sudah nempel di saya gitu. Jadi kami dari lantai 9 itu, jadi dari lantai 9 itu khusus status PDP dan ODP. Dari lantai 9 saya dipindahkan ke lantai 26 dan 30. Terakhir di lantai 30. Di lantai 30 semua saya ketemu dengan orang-orang yang sesama positif. Jadi waktu di lantai 9 saya jaga-jaga, saya nggak mau keluar kamar karena saya kira saya jaga status saya PDP jangan sampai ke positif gitu ya. Tapi waktu saya sudah dinyatakan positif, ya ngapain juga jaga-jaga, ya udah mending berbaur aja gitu. Jadi saya berbaur, saya ketemu dengan teman-teman, kita saling support, kita saling kasih kekuatan gitu. Kami setiap pagi senam di rooftop, kami olahraga bersama gitu ya. Nah, setiap pagi, puji Tuhan, setiap pagi saya memimpin latihan pernapasan setiap pagi itu. Setiap pagi jam 8 pagi saya memimpin pernapasan buat teman-teman karena yang diserang ini kan paru. Jadi saya mengajarkan mereka, ayo tarik napas, tahan 5 menit, 10 menit, dan itu nggak nanggung-nanggung bisa sampai 30 orang. Puji Tuhan. Itu kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Terus rapid 1 negatif, 7 hari kemudian rapid 2 positif, rapid ketiga masih positif. Sedih, karena itu sudah hari ke-14 kalau nggak salah. Saya di rapid lagi dan masih positif. Lagi saya kecewa, bukan kecewa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya udah minum vitamin, saya udah minum obat, saya udah bahagia sama teman-teman ketawa-ketawa di rooftop. Saya udah ujian penyembahan yang girang-girang. Saya udah bisa bahasa roh. Kenapa rapid saya masih positif gitu kan? Saya bertanya seperti itu karena kriteria pulang dari Wisma Atlet itu rapid 2 kali berturut-turut negatif, sedangkan saya 2 kali berturut-turut positif. Gitu. Jadi saya saya mencurahkan, Tuhan, saya serahin semua sama Tuhan, tapi sedikit kesel gitu ya, gue kurang apa lagi gitu loh, secara manusia gue kurang apa lagi gitu. Lalu itu hari Jumat, rapid ketiga itu di hari Jumat pada saat kematian Tuhan Yesus, hari Jumat Agung, itu Jumat. Hari Minggunya, nah inilah saya menceritakan mujizat terjadi. Hari Minggu, itu Jumat, Sabtu, Minggu, hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena hati saya udah sedih gitu ya, kapan saya bisa pulang? Kenapa saya masih positif? Saya sudah mengikuti arahan dokter, kenapa saya masih positif? Terus hari Minggu itu, ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita ibadah online ya, waktu itu Zoom online bersama gembala, ibu gembala, pengerja jemaat. Di situ saya mencurahkan
apa yang ada di hati saya. Saya nangis betul-betul di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku menyerahkan semua dalam tangan Kau. Saya mau negatif, Tuhan. Kapan saya bisa keluar? Gitu. Saya nangis waktu itu. Perjamuan kudus. Waktu itu saya ingat banget. Di kamar, Pak Gembala bilang, ayo berdiri, perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Saya angkat roti dan saya angkat anggur dan roti. Saya bilang, Tuhan, saya bawa di hadapan-Mu, biarlah roti dan anggur ini menjadi kesehatan buat hidupku, menjadi kesembuhan, dan swab saya negatif. Saya bilang gitu, berdoa di dalam nama Yesus. Saya nangis benar-benar di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mengangkat tangan saya. Saya ngerasain di situ benar-benar jamahan Tuhan itu benar-benar kuat. Saya ngerasain. Saya bilang, Tuhan, saya menyerahkan semuanya, jadilah sesuai kehendak-Mu. Situ saya nangis. Itu ibadah jam 10 sampai setengah 12 atau jam 12 ya. Jam 1 saya disuruh turun untuk swab. Jadi jadi di lantai dasar itu untuk swab. Dan puji Tuhan, waktu swab itu saya bilang, Tuhan, jadi sesuai kehendak-Mu. Biarlah ini ada kuasa atas kebangkitan dalam nama Yesus, kebangkitan Kristus. Dan puji Tuhan, saudara, inilah mujizat yang saya alami hari-hari ini. Swab saya 10 hari kemudian keluar hasil swabnya, dan itu menyatakan saya negatif. Terpujilah Engkau Tuhan. Karena hari Jumatnya IgM saya masih reaktif. Artinya masih ada. Terus itu gitu loh. Itu Jumat, hari Minggunya saya swab tuh udah negatif. Kalau bukan Tuhan, pertolongan Tuhan, siapa lagi? Itulah yang ngerasain bahwa saya merasakan kuasa bangkitan Kristus itu nyata dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dahsyat Tuhan kita, dahsyat. Kalau bukan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih saudara, terima kasih responnya. Terus itu mujizat pertama. Saya bersyukur sekali waktu kita meresponi dengan benar. Ada mujizat kedua. Teman-teman masih mau dengar ya? Mujizat kedua, teman-teman. Jadi waktu saya sakit itu saya diagnosanya tipes ya, gejala tipes. Terus waktu saya sakit itu saya di rumah mama saya, karena mama saya yang ngerawat. Jadi saya tidur satu kamar sama mama saya. Saya tidur hadap-hadapan dong sama mama saya. Kamar tertutup 5 hari. Kelamaan ya waktunya ya. Sebentar ya, dikit lagi ya. 5 hari saya di rumah mama saya. 4 malam kami tidur bersama sama mama saya. Sama keluarga saya di luar gitu. Terus mujizat keduanya adalah sampai hari ini, sampai detik ini, keluarga saya tidak ada yang terpapar satupun. Kalau bukan permintaan Tuhan, kalau bukan kuasa Tuhan. Bahkan teman-teman gembala, ibu gembala yang saya ketemu di MTH Square untuk prayer meeting, di hari kedua saya terpapar. Saya cipika-cipiki sama mereka satu pun nggak ada yang terpapar. Kalau bukan Tuhan yang kasih perlindungan, saya yakin itu Tuhan kasih perlindungan, kuasanya nyata dan sempurna. Saat itu saya bilang mungkin, karena gini, itu kan berdekatan, menularkan itu pasti berdekatan. Saya punya teman di Wisma Atlet namanya Mbak Tessa, dia juga bergabung di sini. Halo Mbak Tessa. Mbak Tessa itu terpapar karena dia cium kening papanya waktu jadi papanya ke rumah dia. Hai papa, dia cium kening papanya, plok, dan dia tertular. Itu nggak ada 1 menit dan dia terpapar positif. Tapi saya sama gembala semua, sama mama saya semua, kita cipika-cipiki semuanya, tak satu pun mereka yang terpapar. Mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, dahsyat.
Di situ saya bilang, hanya dari kota orang saja aku mendengar. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada Engkau. Bukan cuma saya saja, saudara, yang mengalami mujizat itu, bahkan keluarga saya, semua teman-teman yang datang di MTH Square itu gak ada yang terpapar, dan mereka mengalami kesembuhan dan perlindungan dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Dahsyat Tuhan kita, dahsyat Tuhan kita. Kalau saya bersyukur, kalau saya bilang ke mama saya, ini loh, kayaknya gak mungkin, tapi mama saya bilang itu karena Tuhan. Jadi kami semua bersyukur. Saya ingat masa-masa itu, mama saya bilang bersyukur, terima kasih, perlindungan Tuhan nyata. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat, amin. Nah, teman-teman, saya percaya karena oleh kebangkitan Yesus Kristus, saya mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Karena kebangkitan Yesus Kristus, jika tidak ada kebangkitan Yesus Kristus, maka tidak ada pengharapan. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus hidup, bangkit kembali, dan memberi kita pengharapan. Artinya apa? Pengharapan itu membuat kita menanggalkan segala keakuan kita, menanggalkan segala kekuatan kita. Amin. Nah, teman-teman, saya mau ajak yuk buka Alkitab kita dari 1 Petrus ini yang saya renungkan siang dan malam pada saat itu ya, dan sampai hari ini. Kita baca yuk 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Judulnya pengharapan, iman, dan kasih. Saya bacakan ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Nah, ini yang saya pelajari. Kenapa saya mengalami ini? Karena Tuhan mau kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Teman-teman, sedikit lagi ya. Ini yang saya pelajari, bagaimana hidup dalam pengharapan di tengah pandemi ini. Kenapa berpengharapan? Karena kita sedang menanggalkan keakuan. Kita berpengharapan karena pengharapan di dalam Tuhan melebihi pengharapan kita di dunia ini. Saya berharap dengan minum vitamin saya sembuh. Saya berharap waktu saya bahagia ketemu teman-teman saya sembuh. Tapi bukan itu. Tuhan mau saya mengalami mujizat itu, yaitu mujizat kesembuhan. Amin. Hidup yang mengandalkan Tuhan, Sang Empunya hidup. Ini yang saya pelajari. Bagaimana hidup dalam pengharapan di tengah pandemi. Itu temanya hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. 1. Hidup dalam pertobatan. 2 Tawari 7 ayat 14 katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, waktu kita mulai masuk dalam pergumulan, ngerasa bahwa ini pencobaan atau segala macam pergumulan,
Jangan terintimidasi. Jujur ya, saya nggak menyalahkan Tuhan. Jangankan nyalain Tuhan, saya ngadep ke langit aja saya takut, saudara. Bener. Jadi apa yang saya lakukan? Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan murnikan saya, Tuhan. Saya cari wajah Tuhan. Saya bertobat sungguh-sungguh. Saya mau berbalik dari jalan-jalan saya jahat. Saya bilang saya mau bertobat karena jamahan Roh Kudus. Bahwa kita sedang dimurnikan. Karena saya percaya bahwa Tuhan dengar dari surga dan Tuhan mengampuni dosa setiap kita. Amin. Kita introspeksi diri, Tuhan sedang memurnikan kita. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berikutnya ya, poin kedua. Bagaimana hidup dalam pengharapan di tengah pandemi ini? Yang kedua, hidup yang bersukacita, bukan dengan ketakutan. Ada di ayat 6. Saya bacakan buat saudara. Bergembiralah, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Saya bacakan ya. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi di tengah badai, di tengah pandemi, saya pada saat itu saudara, saya cuma bilang meskipun saya positif COVID, tapi pikiran saya harus tetap positif. Tetap positif di tengah keadaan yang negatif. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, responi segala duka cita, responi segala ketakutan karena pencobaan dengan sukacita. Responi segala duka cita dengan sukacita. Responi segala pergumulan dengan sukacita. Bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Maka semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, maka pikirkanlah semuanya itu. Ada amin, saudara-saudara? Bukan kekhawatiran, bukan ketakutan, tapi Roh Tuhan memberi kita kekuatan. Haleluya. Nah, bagaimana hidup di dalam pengharapan di tengah pandemi? 1, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Yang kedua, hidup bersukacita, bukan dengan ketakutan. Amin. Yang ketiga, bagaimana hidup dalam pengharapan dalam masa pandemi? Yang ketiga adalah hidup dalam ketaatan. Ketaatan terhadap mendengar suara Tuhan. Tetap baca Alkitab. Mau sakit, mau nggak bisa, mau sesak nafas, mau lagi diare, tetap baca Alkitab. Karena dari situ kekuatan kita. Amin. Tetap berdoa. Tetap memuji dan menyembah Tuhan. Tidak bersungut-sungut dan tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Di situ saya belajar bahwa kita peka akan tuntunan Roh Kudus. Saya menyadari bahwa ketika kita dalam pergumulan, disitulah sensitif suara Roh Kudus lebih nyata, lebih jelas. Oke. Jadi 1, hidup dalam pertobatan, hidup dalam bersukacita, bukan dengan ketakutan. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Yang keempat, poin yang terakhir adalah bagaimana hidup dalam pengharapan di tengah pandemi, adalah hidup yang melakukan amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Sudah tahu ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya sampaikan bahwa Yesus itu Tuhan.
Teman-teman, ini kesaksian saya terakhir sebelum saya pulang di Wisma Atlet. 2 hari sebelum saya pulang, waktu itu saya sama, iya ada telepon. Waktu itu saya sama Mbak Tessa syuting. Waktu itu sibuk, saya ada syuting di YouTube punya salah seorang pengerja di lantai 16. Puji Tuhan, kita berdua diketemukan sama Oma. Oma ini menceritakan kesedihan dia karena COVID, karena dia menderita COVID di keluarganya. Pada saat dia menceritakan itu, saudara, saya ketemu Oma ini umur 63 tahun. Saya sama Mbak Tessa saat itu ya. Ya. Terus ketemu sama Oma, saya bilang hati saya gini, saya sedih ngedengar ceritanya Oma. Saya bilang, Oma, boleh nggak saya berdoa buat Oma? Saya bilang gitu. Boleh, dia bilang. Terus kita doakan. Ya, shalom semuanya. Waktu itu saya doakan Oma singkat sekali. Saya bilang saya berdoa buat Oma supaya Oma melepaskan pengampunan berkat untuk keluarganya. Oma sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bilang gitu. Itu singkat doanya. Dan ternyata saudara, ternyata Oma itu bukan dari golongan kita. Dan puji Tuhan, hari itu kita doakan dan si Oma terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Konghucu. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang hidup. Waktu saya doakan, dia bilang, Oma mau lahir baru. Oma mau terima Tuhan Yesus. Dia bilang, saya mau. Lalu kami doakan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saya bilang, Oma, kalau Oma meninggal hari ini, apa Oma yakin masuk surga? Dia bilang, saya yakin karena saya udah ketemu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Kami diizinkan 2 hari sebelum pulang, saya diizinkan untuk menginjili si Oma ini yang bukan dari kita, bukan dari Kristen. Terus puji Tuhan, waktu saya doain Oma, waktu saya doain lahir baru, melihat wajah sukacita saudara, saya juga sukacita. Saya ngerasa bahwa sakit saya kemarin itu nggak ada apa-apanya kalau saya udah ngelihat pancaran wajah Oma, karena saya percaya satu orang diselamatkan, maka seluruh surga itu bersukacita, saudara. Cuma itu kekuatan. Saya jadi mengerti, saudara, kenapa Tuhan izinkan 4 rumah sakit menolak saya. Karena Tuhan mau saya di Wisma Atlet. Tuhan mau saya menyatakan Yesus itu Tuhan untuk orang yang terhilang. Puji Tuhan. Tuhan dahsyat, saudara. Tuhan memelihara. Mau bagaimanapun kondisi kita gitu ya, bagaimanapun kondisi kita adalah messengernya pada era Pentakosta ketiga, bahwa penuaian jiwa-jiwa terbesar dan terakhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jadi harus ambil bagian di masa pandemi ini. Dalam sakitmu sekalipun, engkau adalah messenger di era Pentakosta. Nyatakan Yesus itu Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, sampai setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Menyelesaikan amanat agung. Puji Tuhan. Satu lagi kesaksian saya ya, boleh ya? Ini berapa menit lagi ya? Sedikit lagi, satu lagi boleh ya? Jadi sebelum saya pulang itu, sebelum saya pulang, ada Oma, ada ibu-ibu lah ya, umurnya sekitar 56-57 tahun. Setiap kali apa aja yang dia lihat, itu dia bersungut-sungut. Ini kenapa sih makanan selalu begini? Katanya gitu kan ke perawat. Ini makanan kenapa begini? Ini kenapa begitu? Ini begitu. Selalu komplain. Ibu ini selalu komplain. Itu sama-sama di lantai 30. Satu hari saya mau pulang. Waktu itu saya mau pulang. Hati saya gerah karena hari itu dia itu marah-marah sama Jokowi. Ini pasti gara-gara Jokowi nih.
Apa sih Oma? Apa sih Bu, masa gara-gara Jokowi sih? Oma sakit gara-gara Jokowi, ampun deh. Saya bilang, sini Oma, kita doakan dulu. Sini duduk di ruangan saya bilang gitu. Sini Oma, saya doakan di dalam nama Yesus. Beri kesabaran, beri kekuatan penghibur dalam masa karantina, isolasi ini. Supaya jangan bersungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Sembuh. Saya bilang, dalam nama Yesus. Gitu. Puji Tuhan ya saudara. Itu hari ketujuh, itu hari apa saya mau pulang. 7 hari kemudian saya mendengar ibu itu pulang juga dari Wisma Atlet, dinyatakan sembuh swabnya. Ibu itu tuh mungkin pusing karena 3 kali swab, 3 kali positif, dan itu yang bikin pusing karena kapan lagi gue pulang gitu mungkin ya. Dan puji Tuhan, ibu itu juga pulang juga dalam keadaan swabnya sudah negatif gitu. Bukankah saya yang mendoakan, tapi karena dia mengalami mukjizat kesembuhan itu terjadi. Ada amin, saudara-saudara. Haleluya. Nah, saya ringkas ya. Saya sudah menuju ke poinnya. Orang yang berpengharapan, dia menaruh harapnya pada Tuhan, bukan kepada manusia dan bukan pada diri sendiri. Nah, bagaimana hidup yang berpengharapan di dalam pandemi? 1, hidup dalam pertobatan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Yang kedua, hidup yang bersukacita, bukan dengan ketakutan. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan, mendengar suara Tuhan. Yang keempat, hidup yang melakukan amanat agung, mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada 4 ya saudara-saudara, semoga mengerti sih gitu ya. Terima kasih yang sudah join hari ini. Kita masih ada beberapa menit lagi. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Mbak Tessa, sesama ex-Covid, survivor Covid, terima kasih. Murdani, Arif, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan. Bapak Pendeta Henry, mana lu? Hai, terima kasih Bapak sudah bergabung. Kemudian ya, itu aja teman-teman. Terima kasih, itu sharing saya hari ini, malam hari ini. Terima kasih bahwa kesembuhan itu nyata kalau kita sungguh-sungguh merespon apa yang terjadi dengan setia membaca Alkitab. Apa yang tadi saya sebutkan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam sukacita, bukan ketakutan, ketaatan, dan melakukan amanat agung. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Dia Yesus tetap Allah yang sama. Dia yang menyembuhkan wanita 12 tahun pendarahan. Bahkan hari ini dia tetap Allah yang sama. Dia yang menyembuhkan kita semua. Terima kasih Bapak Ken, terima kasih. Saya juga boleh ya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung, mensupport saya selama saya di Wisma Atlet. 28 hari saya di Wisma Atlet, saudara-saudara. Saya terima kasih kepada Bapak Gembala, terkasih Bapak Pendeta Arlen Pasaribu, Mami Ros, terima kasih yang selalu menopang, mendukung saya. Semua dari Kabet Departemen Musik yang selalu update. 2 hari sekali pasti update udah gimana kabarnya. Bapak Pendeta Subagio Arif, Bang Carlo, Mbak Desi, Ibu Febe, Bapak Thomas, Tete Lepta, terima kasih semuanya. Untuk seluruh Rayon 1G ya, terima kasih semuanya. Bantuan moral, bantuan material, semua terima kasih. Sungguh-sungguh saya diberkati. Saya berharap kesaksian ini menjadi kekuatan dalam iman kita. Amin. Yuk, itu saja. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, yang sudah join. Sehat semua. Kita tutup di dalam doa ya. Kita berdoa. Terima kasih Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sama ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Engkau adalah Allah yang sama. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami terus mengandalkan kekuatan Engkau. Kami terus berpengharapan di dalam Engkau, karena kami tahu kekuatan kami cuma di dalam Engkau. Kami mau merendahkan hati kami, berdoa Tuhan, bertobat mencari wajah-Mu Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami mau taat, kami mau setia Tuhan. Kami terus mau bersuka cita, bukan dengan ketakutan di tengah pandemi ini Tuhan. Bahkan kami mau tetap menjadi messenger-messengernya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, dan Engkau mulia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan bukan karena dari mulut bibir hamba, tapi karena Roh Kudus Engkau yang mengalir ya Tuhan. Biar apa ya, setiap orang-orang yang join hari ini, yang bergabung hari ini, yang sudah menyaksikan, yang sudah menonton live ini Tuhan, mereka diberkati ya Tuhan, dan mengalami pencurahan Roh Kudus. Penuaian besar terjadi di era Pentakosta ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.